Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Insana Ramadan dengan nomor NIK 114068 J36 APP Sinarmas Divisi Maintenance Penempatan Ciwikimia. Saat ini saya akan memberitahu langkah-langkah untuk membuat bar chart, line chart, Pareto diagram, dan histogram dengan manfaatkan aplikasi Minitab 19. Berikut langkah-langkahnya. Oke, yang pertama saya akan mencoba langkah-langkah untuk membuat bar chart. Nah, di sini saya sudah bikin untuk referensi data untuk membuat bar chartnya. Ini saya ambil contoh sebagai quality engineer di manufaktur precast. Ini untuk kolom C1 teks ini ada kategori cacat. Ada kropos badan, beton tidak setting, kropos join, kropos sirip, shading, dan tebal batang kurang. Lalu di C2-nya adalah jumlah batang cacat yang tersebut. Kita coba untuk buat bar chart-nya. Pertama kita ke graph, lalu ke bagian icon bar chart. Nah, di sini ada represent-nya. Kita ingin untuk mengetahui nilai perbandingan datanya tersebut. Kita ambil values from table. Langsung saja ke simple. Lalu kita lihat di jumlah batangnya untuk variabelnya. Untuk kategori variabelnya adalah kategori cacat tersebut. Lalu klik OK. Nah, ini tampilan setelah kita sudah membuat bar chart-nya. Untuk di bawah sini adalah kategori cacatnya. Lalu untuk vertikalnya adalah jumlah batangnya tersebut. Di sini terlihat untuk kesimpulannya paling banyak menyumbangkan tanda kutip cacatnya tersebut adalah kropos badan, yang dimana dia bisa mencapai 27. Oh ya, untuk mengetahui angka konkretnya itu kita bisa arahkan kursornya kepada barnya tersebut. Nah, sini bisa terlihat untuk kropos badan ini adalah 27, dan tidak setting ini 4, 12, lalu selanjutnya seperti itu. Ini adalah salah satu langkah untuk membuat bar chart. Terima kasih. Lalu kita lanjut yang ke line chart. Oke, untuk yang kedua adalah kita membuat line chart. Di sini saya sudah memakai data untuk line chart itu ada produksi, lalu ada plan yang produksi tersebut. Di sini saya memakai 2 plan, yaitu Cilegon dan Karawang. Langsung saja kita buat line chart-nya. Yang pertama kita ke stat. Di sini kita memakai tools-nya untuk line chart itu time series plot. Lalu klik icon-nya. Nah, di sini ada simple with groups, multiple, dan multiple with groups. Saya coba yang pertama itu simple dulu ya. Kita klik OK. Lalu kita ingin melihat seriesnya dari jumlah produksinya. Klik OK. Nah, di sini bisa terlihat fluktuasi dari jumlah produksi dari kedua plan tersebut. Namun untuk simple ini belum bisa terlihat plan mana yang mengalami fluktuasi produksinya, karena hanya angka produksinya saja yang terlihat. Jika ingin melihat perbandingannya, kita bisa memakai balik ke graph lagi, time series with groups. Kita klik OK. Seriesnya kita tetap memakai produksi, lalu kategori variabelnya ada plan. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa langsung terlihat perbandingan dari jumlah produksi kedua plan. Untuk yang warna biru adalah plan Cilegon, yang warna merah adalah Karawang. Dari simbol tersebut juga bisa terlihat angka konkret jumlah produksinya. Jadi sudah bisa langsung terlihat. Ini adalah tampilan time series untuk line chart-nya.
kita lanjut ke Pareto diagram. Untuk yang ketiga, kita akan mencoba langkah-langkah untuk membuat Pareto diagram. Di sini saya memakai 3 klasifikasi datanya. Yang pertama adalah kategori cacat, korpus badan, tipe tidak setting, dan selanjutnya sampai ke lengket kulit. Yang kedua adalah plan asalnya, yaitu Cilegon, Karawang, Lebundi, Prambon, dan Sadang. Yang ketiga adalah jenis produk spoonpile tersebut, itu ada diameter 300, diameter 3,5, diameter 400, dan diameter 600. Kita coba sekarang ke Start, Quality Tools, lalu klik Pareto Chart. Di sini ada 3 kolom untuk yang diisi. Yang pertama, kita ingin mencoba data dari kategori cacat. Kita klik 2 kali. Lalu untuk frekuensinya, di sini terlihat jumlah 1 itu untuk kategori cacat, yang dimana itu apple to apple. Lalu kita klik jumlah 1, lalu kita klik OK. Di sini terlihat Pareto ini juga digunakan untuk membandingkan frekuensi dari berbagai data, yang dimana memakai rasio 80/20%. Di sini yang mencakup 80% adalah kropos badan, kropos sirip, kropos join, dan lengket kulit. Yang dimana kropos badan ini menjadi kategori yang tertinggi dari diantara berbagai kategori cacat tersebut. Lalu selanjutnya yang termasuk 20% lainnya adalah retak memanjang, putus heading, lalu dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat analisa dari kategori cacat. Lalu kita coba untuk melihat plan asalnya. Kita balik ke Start, lalu Quality Tools, klik lagi Pareto Chart. Di sini kita hapus dulu. Kita masukkan plan, lalu untuk yang apple to apple-nya lalu jumlah 2. Kita klik OK lagi. Di sini bisa terlihat yang masuk kategori 80% itu adalah Sadang dan Prambon. Sedangkan 20% selanjutnya adalah Karawang, Lebundi, lain-lain. Yang dimana Sadang ini adalah plan tertinggi untuk chartnya, untuk dalam chart di sini. Lalu diikuti oleh Prambon seperti yang sebelumnya. Lalu kita coba untuk melihat jenis produknya. Klik ke Start, ke Quality Tools, Pareto Chart, kita hapus lagi, kita masukkan jenis produk, lalu jumlah 3, kita klik OK. Sini sama penjelasannya. Yang masuk kategori 80% itu adalah diameter 400 dan diameter 3,5, yang dimana diameter 400 menjadi rasio tertinggi pada klasifikasi jenis produk. Jadi dari ketiga chart tersebut kita bisa menyimpulkan, kita bisa memfokuskan kepada persentase yang tertinggi untuk bisa penanggulangannya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat dalam suatu data mana yang paling jadi bottleneck untuk kita fokuskan penanggulangannya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke histogram. Oke. Yang terakhir itu adalah histogram. Saya di sini memakai dari datanya Pak Bembi sendiri yang kemarin sudah diberikan. Itu ada supplier, kategorinya adalah A dan B. Lalu ada panjangnya di sini bervariasi. Bisa dilihat dari sini. Kemudian ada sub 1 dan sub 2 dengan variasi yang berbeda juga. Kita coba yang pertama, lalu kita graph ke icon histogram. Di sini ada simple, width fit, width group, dan
with fit and groups. Coba yang pertama itu simple, kita klik OK. Variabelnya kita akan memakai dari panjangnya, kita klik OK. Nah, bisa terlihat di sini frekuensi dan panjangnya. Namun di sini hanya terlihat barnya saja, belum ada garis referensinya atau lalu kita coba yang ada garis referensinya, kembali ke graph, histogram, with fit. Coba dengan panjang, klik OK. Nah, di sini sudah terlihat garis referensinya, yang dimana akan menghasilkan data min atau rata-rata, standar deviasi, dan nilai n. Sini sudah bisa jelas terlihat untuk hasilnya. Lalu coba masuk ke with fit and groups. Sini kita pakai panjangnya, kategorinya supplier. Kita oke. Di sini sudah langsung bisa terlihat untuk perbedaan bar dari supplier A dan supplier B. Lalu garis referensi juga masing-masing berbeda tingkat density-nya. Lalu juga akan menghasilkan nilai-nilai yang sudah tadi kita jelaskan. Itu ada min, standar deviasi, dan nilai n. Ini sudah bisa terlihat dari sini. Oke, cukup sekian penjelasan dari keempat diagram tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.